سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والآل وصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل والنيل خير مأمول مبرأ من اللغو والفضول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام وخصوصا المؤلف في هذا الكتاب شيخ الله له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه في الدارين آمين. قال halaman 56 baris ke-11 dari atas. Sunnah siwak yang ke-10 dan lagi sunnah bersugi, artinya bergosok gigi atau siwak tatkala kuning warna gigi, yakni tatkala berubah warnanya, dan jika tiada berubah bau mulutnya sekalipun, dan tatkala masuk ke dalam Ka'bah, dan sunnah masuk ke dalam masjid, dan tatkala masuk ke dalam rumah, dan jika ada ia
sekalipun, dan tatkala jaga daripada tidur dan tatkala akan tidur. Sunnah siwak yang ke-10, disunnahkan kita siwak atau gosok gigi yang bukan pakai pasta gigi tatkala warna gigi berubah, sekalipun tidak berubah bau mulut, disunnahkan untuk siwak. Dan juga sunnah lagi masuk ke dalam Ka'bah. Kalau seandainya kita termasuk kategori orang yang mulia atau orang yang dipilih oleh Allah sehingga kerajaan Arab Saudi mempersilahkan kepada kita untuk bisa masuk ke dalam Ka'bah, seperti orang-orang Indonesia, presiden, contoh presiden marhum Presiden Haji Soeharto, Presiden Haji Soekarno itu pernah masuk ke dalam Ka'bah. Nah, sebelum masuknya sunnah siwak, dan juga masuk ke dalam masjid, mau sholat mau kagak sholat, itu sunnah. Ketika ingin masuk ke dalam masjid, sunnah gosok gigi. Dan tatkala masuk ke dalam rumah, mau rumah sendiri, jika ada ia bagi orang lain sekalipun, maksudnya sekalipun rumah orang lain, ya udahan rumah orang mah kita masuk rumah orang biar mulut kita juga gak bau ngobrolnya. Nah, ini disunnahkan untuk siwak, mau masuk ke rumah sendiri atau ke rumah orang lain. Dan selain siwak, ketika masuk ke rumah itu memang banyak amalia-amalia yang disunnahkan, bahkan dianjurkan oleh para ulama-ulama kita. Di antaranya selain siwak, termasuk ke rumah baca surah ayat kursi, surah Al-Baqarah ada ayat kursi, dan membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Dalam kitab Khazinatul Asrar, Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi, beliau menjamin penghuni rumahnya jamin rezekinya oleh Allah karena lantaran masuk ke rumah sebelumnya itu membaca ayat kursi dan surah Al-Ikhlas. Cuma 3 kali dibacanya surah Al-Ikhlas. Nah, ini kalau sekalipun orang lain itu yang punya rumah, disunnahkan kita siwak atau gosok gigi. Dalilnya dalam hadis Sahih Muslim, riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kata Sayyidatuna Aisyah, Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala baitahu bada'a bisiwak. Dalam Sahih Muslim, kata Sayyidatuna Aisyah, sesungguhnya Nabi apabila masuk ke rumahnya bada'a bisiwak, sebelum mengucapkan salam siwak dulu, gosok gigi, assalamualaikum. Nah, ke rumah orang pun begitu, itu Nabi. Maka disunnahkan yang ke-10 ini sunnah siwak gosok gigi tatkala masuk ke dalam rumah, sekalipun rumah orang lain. Dan tatkala jaga daripada tidur, artinya
jaga daripada tidur berarti kagak tidur, melek sepanjang malam sampai subuh. Tetap disunahkan siwak. Ada hadis riwayat dari Sayyiduna Huzaifah. Huzaifah ini adalah saudara susuannya Nabi. Sayyiduna Huzaifah itu saudara susuannya Rasul. Beliau ini adalah putra, Huzaifah itu laki-laki, putra dari Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu kan wanita yang ngasuh, yang netain Nabi. Itu punya anak namanya Huzaifah. Nah, ada hadis dari riwayat Sayyidina Huzaifah dalam kitab Sahihul Bukhari. Tatkala Nabi sepanjang malam gak tidur, tetap Nabi siwak. Dari Sayyidina Huzaifah, kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yasusu fahu bisiwak. Kata Sayyidina Huzaifah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili, apabila bangun dari tidur. Berarti kan enggak tidur. Jadi maksud qama fil lail berarti bangun di waktu malam. Berarti di saat itu Nabi tidak tidur. Qama di sini salat pengertiannya. Jadi salat di waktu malam, sepanjang malam. Yasusu fahu, kemudian Nabi menggosok-gosok mulutnya bisiwaki, dengan kayu siwak. Dengan kayu siwak. Nanti akan ada pembahasannya. Kalau bukan pakai kayu arok atau kayu siwak yang kita kenal, misalnya dari pelepah korma, di zaman Nabi itu ada yang pakai kayu arok, ada yang pakai pelepah korma. Nanti ada di halaman 57 itu dibahas, boleh nggak sesuatu yang kasar seperti sorban kita pakainya kayu siwak lupa dibawa, pakai sorban. Kayu siwak lupa bawa, sorban juga lupa bawa, pakai ujung kain. Ujung kain juga kagak bawa, itu telanjang. Pakai baju koko misalnya, pakai bajunya. Nah, itu masih disunahkan, jadi sesuatu yang kasar tapi tidak membuat sakit. Itu sunnah, saking sunnahnya itu siwak. Dan Nabi sepanjang malam dengan siwak ketika sholat di waktu malam, sepanjang malam. Dan tatkala akan tidur, mau pengen tidur juga Nabi siwak. Al-Imam Al-Hafidh Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, beliau pun banyak karya-karya, karena ulama hadis, banyak karya-karya yang beliau tulis dan beliau nukil itu hadis-hadis dari Rasul. Di antaranya tentang siwak dalam kitabnya beliau yang beliau namai At-Talkhisul Habib, Bulughul Maram, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada lagi kitabnya Talkhisul Habib. Beliau menuliskan hadis Nabi tentang siwak buat orang yang mau pengen tidur. Jadi sebelum tidur siwak dulu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manama lailatan hatta stanna. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tidur di waktu malam hatta stanna, kecuali menjalankan sunnah-sunnah. Sunnahnya apa? Siwak. Bahasa istana di sini ai bisiwaki, yaitu dengan siwak. Saking ditekankannya, dianjurkannya untuk siwak atau gosok gigi.
Dan demikian lagi sunnah muakkadah, bergosok gigi tatkala berubah bau mulutnya. Apalagi bau mulut kita udah mulai berubah, sebabnya macam-macam. Mulut kita berubah, satu sebabnya makan. Oh, makan bisa berubah bau mulut? Bisa. Dia makan jengkol sekilo yang disemur, yang digoreng gitu, ditambah pakai pete lagi gitu. Dia bau mulut berubah. Atau makan bawang mentah. Oh, makan bawang mentah, mana enak bawang mentah dimakan gini. Abang pilih martabak, karena ada kuahnya, ada acarnya. Kita ada bawangnya, enak nih pakai kuah ke martabak. Yang bikin enak martabaknya, yang bikin enak martabaknya. Nah, itu pakai bawang mentah. Makan bawang mentah bikin bau mulut. Atau sebabnya bau mulut itu karena kagak makan-makan. Kayak kita puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan yang paling bagus yang mulutnya paling bau. Jadi di bulan Ramadan bau mulut itu yang paling bagus. Dosa-dosa kita keluar. Itu dosa-dosa kita keluar. Maka makruh pakai apa itu bahasa Inggrisnya, mos gitu, semprotan mulut. Nah, kan ada tuh supaya bikin kagak bau mulut. Nah, itu di bulan Ramadan di siang hari hukumnya makruh. Pakai minyak wangi aja makruh di badan di bulan Ramadan. Di siang hari nih kita pakai minyak wangi, kayaknya bau banget mulut, pakai minyak wangi supaya baik Jumat gitu. Walaupun di hari Jumat sunnah pakai minyak wangi, tapi makruh ketika di bulan Ramadan. Sama kayak gosok gigi, siwak. Kalau sudah tergelincir matahari di siang hari di bulan Ramadan atau bukan bulan Ramadan, kita lagi puasa, puasa sunnah, kan sunnah siwak. Tatkala lagi puasa jadi makruh. Kenapa jadi makruh? Ada kekhawatiran sesuatu yang masuk ke dalam rongga yang ada lubangnya. Mulut ini rongga yang berlubang. Maka tatkala kita siwak ada khawatir rasa yang bisa masuk, akhirnya puasa jadi batal. Maka itu yang lebih ditekankan, itu hukumnya yang lebih berat. Jadi haramnya yang lebih ditingkat, yang lebih diunggulkan ketimbang yang tadi sunnahnya. Kan dua-duanya sunnah, dua-duanya sunnah di luar Ramadan. Sama dengan kumur-kumur. Kita kumur-kumur ketika wudhu. Kalau lagi puasa itu sunnah kumur-kumurnya kan sampai di gor-gor gitu. Kalau di luar Ramadan atau di luar dari siang hari di bulan Ramadan sunnah. Habis maghrib mau pengen isya wudhu itu sunnah digituin ketika kita kumur-kumur gitu mainin. Cuma di siang hari di bulan Ramadan, nah itu jadi makruh, hukumnya bisa jadi haram kalau ada indikasi nelen gitu, nelen. Apalagi 2 tahun yang lalu ya wajib pakai masker, kita nggak tahu di puasa apa kagak, iya kan? Ya bisa jadi sambil ngelut permen pakai masker kan kagak ketahuan. Nah itu di bulan Ramadan sampai ada yang ceringat-ceringut tuh di video, kadang ada aja ada lagi ngubur lagi masih di bulan Ramadan tuh banyak tuh video ceringat-ceringut, jadi telur sama dia gitu. Itu jadi umur-umurnya kalau ada indikasi bisa membatalkan puasa jadi haram, padahal sunnah umur-umur di luar Ramadan. Nah siwak begitu juga sama. Jadi siwak ini sunnah yang muakkadah yang sangat dianjurkan oleh Nabi tatkala gigi ini atau bau mulutnya kita sudah mulai berubah. Sebabnya karena makan atau karena kagak makan, nggak makan, nggak minum,
dalam waktu yang lama, itu bikin bau mulut berubah. Yang ketiga, sebabnya diam. Orang diam aja. Dia kalau kata gitu kan, kalau orang diam bisa ada dua kemungkinan: lagi sakit, kamu banyak utang. Dia mikirin dia banyak apa, kamu diam. Dia kalau nggak sakit dia lagi banyak utang. Sakit apa? Sakit gigi misalnya. Dia kan diam aja orang kalau sakit gigi. Jangankan dia, orang lain aja cerewet atau ngoceh disuruh diam. Bocah main depan rumahnya, kalau ngerti apa lagi sakit gigi gitu, diusir tuh anak-anak kecil. Nah, karena biasanya orang kalau sakit gigi diam. Nah, itu diamnya, mulut kita nggak berbicara bikin bau mulut lebih cepat bau mulut. Itu sunnah siwak.